Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 215. Angelika yang baru mendapat telepon dari seseorang yang tak menyebut namanya. Ia pun segera berjalan dengan cepat menuju ke kantornya. Di saat bersamaan, Kenshin dan Iwan pun terlihat sedang membawa barang yang diangkut dari luar, akan dimasukkan ke gudang. Kedua tangannya Kenshin itu nampak memegang kardus yang berisi alat perkantoran. Karena memang bentuknya agak besar, pandangannya pun sedikit terhalang. Iwan sendiri sudah berjalan ke depan. Jaraknya sudah terlihat agak jauh, hingga Iwan itu tak terlihat lagi oleh pandangan. Lalu Angelika, yang baru saja mendapat kabar jika esok hari akan ada yang berkunjung ke kantornya. Angelika itu pun rada panik jadinya, karena berkas dokumennya yang disebut seseorang itu masih ada di komputernya. Angelika itu berjalan dengan cepat karena ingin segera ke ruang kerja. Dikarenakan hal yang demikian, sesuatu tadi inginkan pun terjadi. Saat Angelika berbelok ke kiri, rupanya ia tak menyadari jika bersamaan pula, dari arah berlawanan, nampak seseorang berjalan, sedang membawa pesanan. Jadinya di waktu itu, mereka pun langsung saling berhadapan, bahkan terjadi tabrakan di antara keduanya. Terkagetlah masing-masing orang, terjatuh pula apa yang dipegangnya. Angelika pun sampai merasa sakit di tangannya. Baju kerjanya pun terkena tumpahan air. Handphonenya pun sampai terjatuh. Lalu ia melihat ke depan. Saat tahu siapa yang menabraknya, Angelika menjadi marah seketika. Lalu ia bicara dengan nada yang tinggi. "Hei kamu ini, apa tak bisa melihat ya? Lu punya mata apa tidak nih? Kok mata lu gak dipakai gitu? Sampai menabrak gua kayak gini. Lihat ini seragamku, jadi basah seperti ini. Terkena tumpahan tehmu. Apa emangnya lu nggak tahu aturannya? Kalau pekerja biasa, cleaning service kayak kamu, harusnya berhenti dulu saat atasan mau lewat. Jangan menyerobot aja. Ini jadinya sampai gini. Handphoneku terjatuh pula, untung kagak pecah. Kalau kagak lu gua suruh ganti." Angelika karena marahnya, ia sampai banyak bicara, membentak-bentak pula. Lalu yang mendapat amarah itu rupanya seorang cleaning service perempuan yang bekerja di kantor lain. Ia pun lalu menjawab, "Maafin ya mbak, maaf ya mbak, saya nggak sengaja. Iya saya salah mbak." Sambil wajahnya rada ketakutan, tubuhnya terlihat gemetaran, karena melihat seorang atasan yang lagi marah di depannya. Angelika pun lalu menjawab, "Enak aja lu minta maaf. Lu tunggu entar ya, hukuman buat kamu. Saya mau tahu, siapa atasanmu? Nyuruh orang kok ceroboh gini. Biar nanti aku laporin kamu." Di saat Angelika lagi mengomel ke perempuan cleaning service, ketika itu, semenjak beberapa detik, berdirilah seorang lelaki yang ada di belakangnya. Ia pun mendengar semua, mengetahui pula apa yang baru saja terjadi. Rupanya Kenshin dari tadi melihat hal yang demikian. Ia pun tahu Angelika yang lagi marah-marah. Kenshin yang sedang membawa barang tak sengaja lewat situ. Lalu ia pun meletakkan pegangannya. Kenshin itu lalu melangkah mendekati perempuan yang baru dimarahi. Saat Kenshin berjalan, Angelika pun melihatnya. Ia sempat kaget dibuatnya. Orang yang dibencinya ini tiba-tiba di sini. Wajahnya pun terlihat emosi dengan muka yang masih marah. Ia melihat ke arah Kenshin. Kenshin sendiri lalu nampak menurunkan badannya. Tubuhnya jongkok ke bawah. Kemudian tangannya mengambil gelas-gelas plastik yang berjatuhan di lantai. Setelah itu ia memberikan ke perempuan yang kerjanya sama dengannya. Kenshin itu lalu berucap dengan pelan, "Ini mbak gelasnya. Sabar aja ya mbak, entar bikin lagi." Kenshin bicara sambil tersenyum. Perempuan itu sendiri tak mengenal Kenshin sebelumnya. Hari ini ia baru melihatnya. Lalu ia bicara, "Makasih ya mas." Perasaannya ketika itu, saat didekati Kenshin, seperti ada yang lain yang tak bisa dijelaskan dengan ungkapan kata-kata. Lalu Angelika itu sendiri yang melihat Kenshin membantu wanita yang baru dimarahinya ini. Ia pun kemudian bilang ke Kenshin,
Hei lu, jangan berlagak sok pahlawan lu. Pura-pura baik pada orang. Lu itu juga sedang menunggu hukuman dariku. Mendengar kalimat Angelika, Kenshin hanya cuek saja. Malah ia terlihat bicara ke perempuan yang di dekatnya ini. Kenshin itu berucap, mbaknya kembali aja, bekerja seperti biasa. Sudah anggap tak ada apa-apa. Kalau ada masalah lagi, barangkali butuh bantuan, mbaknya bisa mencari saya. Namaku Kenshin. Kerja di kantornya cewek ini. Waduh, Kenshin itu menyebut Angelika, dengan tak memanggil nama kehormatan. Hingga Angelika yang mendengarnya, marahnya pun menjadi ganda. Lalu ia bilang ke Kenshin, apa kamu panggil apa tadi? Apa aku nggak salah dengar nih? Kok lu makin ngaco gitu? Nggak sopan sekali. Panggil aku kok biasa saja. Aku ini seorang bos tahu. Enak aja lu panggil sembarangan. Makin kurang ajar lu ya, makin ngelunjak aja. Oke, tunggu saja tanggal mainnya. Lu entar akan dapat pelajaran. Angelika dengan sewotnya, marah terlihat mukanya. Ia pun lalu meninggalkan tempat itu. Sedang Kenshin sendiri, hanya nampak tersenyum saja. Lalu dirinya akan pamit ke perempuan cleaning service, yang diketahui namanya Fitri. Kenshin itu bilang, saya tinggal kerja lagi ya mbak. Wanita itu pun menjawab, iya mas. Makasih banyak ya, atas bantuannya. Lalu sedikit ia bertanya, tapi entar masnya nggak mengapa nih? Karena tadi Mbak Angelika itu sangat marah sekali. Saya khawatir, masnya entar dilaporin ke security, atau diberi surat peringatan. Kenshin pun menjawab, udah tenang aja mbak, kita ini cuman kerja, jadi nggak usah takut-takut amat. Sambil tersenyum Kenshin bicara, lalu diambillah kardus bawaannya. Kemudian ia berjalan lagi. Dengan tenangnya, melihat hal itu, perempuan cleaning service ini, dalam benaknya, sampai berkata, cowok ini, kok percaya diri sekali ya, padahal kerjanya biasa saja, cleaning service pula. Fitri hanya menyimpannya di hati. Akan rasa tanya itu, mungkin sampai nanti, ia akan tahu sendiri, siapa sebenarnya pria, yang membantunya ini. Pagi pun telah beranjak, matahari sudah terasa hangatnya, Kauri yang ikut meeting itu. Akhirnya kini telah selesai, merampungkan pembahasannya. Kemudian Kauri pun keluar dari ruang itu. Dengan terlihat bersemangat, ia pun menuju ke kantornya. Di tengah hal itu, si Lala temannya, sampai bertanya dan curiga. Lalu ia berucap, Kauri aku perhatikan dari tadi. Kok wajah kamu ceria sekali? Pakai senyum-senyum pula. Emangnya ada apa nih Kauri? Apa ada sesuatu yang menarik ya? Kok aku curiga nih? Kamu punya rahasia, yang kamu simpan sendiri. Kauri pun lalu menjawab, lu Lala, mau tahu aja, kan hari ini memang cuacanya cerah. Jadinya kita harus semangat kerja. Kan memang gitu ya lah. Si Lala temannya pun menyahut, kagak mungkin Kauri. Kalau karena cuacamu kamu sampai senyum gitu. Pasti nih kamu udah nyembunyiin sesuatu. Kauri menjawab lagi, Lula, mau tahu aja, entar aja deh aku ceritain. Lala pun segera berucap, nah kan Kauri, kamu punya rahasia, aku kok bisa kamu kelabui? Nggak mungkin gitu. Kauri pun tersenyum. Kemudian mereka berjalan kembali ke tempat kerjanya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya